Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam Yesus Kuatku. Yesus Kuatku akan mengawali hari kita sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Tentunya dengan renungan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya, puji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat keberadaan kami sampai hari ini. Kalau kami boleh ada, kami boleh kuat, kami boleh kembali menikmati hari yang baru. Semua hanya oleh karena kasih dan karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang terus berlaku dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Hari ini sebelum kami melaksanakan segala aktivitas kami Tuhan, kami mau terlebih dahulu mengisi hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus membantu kami untuk selalu mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan, agar kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Kami sambut keberadaan firman-Mu dengan pengucapan syukur di dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat kita mengawali tahun atau saat kita memasuki tahun yang baru, ada banyak hal atau ada hal yang lazim dilakukan oleh banyak orang. Banyak orang yang sudah mengatur atau menyusun, merencanakan apa yang harus dilakukan di sepanjang tahun yang akan berjalan ini. Dan bahkan ada banyak orang yang sudah mengatur atau menyusun target yang harus mereka capai. Nah, tentunya hal ini bukan sesuatu hal yang salah untuk kita lakukan atau kita kerjakan dalam kehidupan kita. Tetapi tidak sedikit dari kita atau ada banyak orang yang mengalami ketakutan karena hal ini. Mereka takut segala rencana mereka yang mereka sudah atur, yang mereka sudah susun sedemikian rupa, itu tidak tercapai dan tidak terlaksana sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Nah, dan itu yang membuat banyak orang menjadi kecewa, menjadi putus asa. Bahkan ada banyak orang yang mengalami kecut dan tawar hati. Bahkan sampai membuat iman percaya mereka menjadi lemah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya tentunya kita sudah harus mengerti bahwa segala sesuatu yang sudah kita rencanakan itu harus sesuai dan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki itu terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat ke-15 di sana mengatakan bahwa kita hidup dan boleh berbuat segala sesuatu jika Tuhan menghendakinya. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini firman Tuhan kita akan sama-sama merenungkannya kembali. Dan saya percaya dan saya yakin firman Tuhan ini akan menguatkan kita. Karena kita tahu di dalam firman Tuhan ada banyak janji-janji Tuhan. Dan kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam pembacaan renungan kita pada pagi hari ini. Yang terdapat di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini sudah sangat jelas. Bahkan ini merupakan suatu perintah yang datangnya langsung daripada Tuhan. Perintahnya adalah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Apa yang membuat kita menjadi tawar hati, saudara yang terkasih di dalam Tuhan? Salah satunya adalah kekecewaan. Ada banyak orang yang menjadi kecut dan tawar hati karena mengalami kekecewaan. Dan salah satu yang menjadi penyebabnya adalah karena apa yang sudah mereka rencanakan itu tidak tercapai atau tidak sesuai dengan target. Kita bersyukur kalau firman Tuhan kembali datang dalam kehidupan kita, mengingatkan kita kembali bahwa kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita. Mengingat hal ini tentunya kita teringat juga dengan salah satu tokoh dalam Alkitab, yaitu Raja Daud. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6, saat orang Amalek menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Di situ Raja Daud ada dalam keadaan yang terjepit. Tetapi apa yang Raja Daud lakukan? Yang dilakukan adalah menguatkan kepercayaannya kepada
Tuhan. Nah, menguatkan kepercayaan kepada Tuhan sama halnya dengan kita menguatkan dan meneguhkan hati kita. Mengapa kita perlu menguatkan dan meneguhkan hati kita? Supaya kita tidak menjadi orang yang lemah, kita tidak menjadi orang yang gampang jatuh, kita tidak menjadi orang yang mudah kecewa. Karena kita percaya bahwa sebab Tuhan Allah menyertai kita kemanapun kita pergi. Dan apapun yang kita lakukan, kita percaya Tuhan selalu ada menyertai kita. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang beruntung. Karena kita memiliki firman Tuhan yang terus datang dalam kehidupan kita, mengingatkan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak usah takut dalam kita menjalani setiap hari kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sepanjang tahun ini. Tetapi kita percaya saat kita menguatkan dan meneguhkan hati kita dan tetap berharap dan percaya dan terus mempertajam iman percaya kita kepada Tuhan dengan sepenuhnya, maka kita akan mampu melalui segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita akan dengan mudah berkata, "It will be alright." Ini akan menjadi baik-baik saja karena kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. It will be alright because God is with me. Ini akan baik-baik saja karena Tuhan ada beserta dengan saya dan saudara. Puji Tuhan, ini firman Tuhan. Saya yakin dan percaya firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita saat ini menguatkan kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Karena janji Tuhan menjadi milik dan bagian kita. Dia berjanji, dia akan terus menyertai kita. Dimanapun kita pergi dan berada, dan apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan. Tapi kita terus berharap, bersandar sepenuhnya. Menajamkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan akan menyertai kita. Puji Tuhan, ini firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Karena firman Tuhan kembali datang dalam kehidupan kami. Mengingatkan kami Tuhan untuk kami tetap menguatkan, meneguhkan hati kami. Bahkan bila kami tetap terus percaya di dalam Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Allah Roh Kudus, mampukan kami Tuhan. Untuk kami boleh melakukan setiap apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Saat ini hamba-Mu terus berdoa Tuhan Yesus. Buat jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini Tuhan. Yang menyaksikan acara ini Tuhan, kami berdoa. Bela jemaat Tuhan terus berada di dalam perlindungan Tuhan. Dan mereka tetap teguh, tetap berserah kepada Tuhan. Dan kerinduan kami Tuhan, iman percaya mereka semakin hari semakin dipertajam, semakin diperkuat. Melalui kebenaran firman Tuhan. Yang umat Tuhan atau jemaat Tuhan yang mereka boleh dengar, mereka boleh baca dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Kami percaya berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Kekurangan kelemahan kami ampuni kami Tuhan. Baharui hidup kami, baharui roh kami. Hingga hidup kami terus berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi persembahan yang kudus berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Ini doa kami yang kami peralaskan di dalam satu nama yang ajaib. Nama yang berkuasa atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bersama Yesus, aku kuat. Immanuel.